Kita harus selalu sehat ya, karena hari-hari ini memang kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi virus corona yang belum berakhir ya. Bapak Ibu jangan kendor pakai masker ya. Karena pandeminya belum berakhir, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mau diatur oleh pemerintah ya. Tunggu sampai pengumuman pemerintah bilang pandemi sudah berakhir ya. Jadi kita harus selalu pakai masker ya. Karena kita tidak tahu virusnya itu kecil dan itu sangat membahagiakan. Kita kelihatannya sudah reda ya, beberapa hari yang lalu saya bincang-bincang sama bapak-bapak di kantor. Kemarin baca berita, naik lagi sehari yang tersuspek virus ini 5.300 sekian. Belum lagi berita-berita di beberapa kota yang cukup membuat kita prihatin gitu ya. Karena itu saya selalu mengingatkan jemaat, pakailah masker selalu ya. Jagalah jarak, hindari kerumunan ya. Karena kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang membawa virus ya. Karena itu jangan kendorkan semangat itu supaya Bapak Ibu terhindar dari virus penyakit dimanapun berada, termasuk ketika kita sedang beribadah. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita tidak banyak, hanya kurang lebih 1 jam, karena itu nikmati persekutuan dengan Tuhan, nikmati kita dalam memuji Tuhan, dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Selama sepekan ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setiamu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami. Kami membawa diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami, supaya setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus pada pagi hari ini. Mari kita mau menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita pada pagi hari ini mau menaikkan pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kita bolehkan dengan lebih mau sungguh-sungguh. menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Untuk mau Tuhan. memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Sekarang katakan, Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu
Tuhan, Engkau yang dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu beri kami kekuatan Tuhan dalam segala macam apapun Tuhan, suka dan duka. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami Tuhan, agar layak memuji Engkau Tuhan, agar layak menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua hati kami Tuhan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak saja, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Hati kita sekarang penuh dengan syukur. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus bersuka cita, kita mau terus dekatkan diri kita pada Dia. Kita mau katakan betapa hebat, betapa kuatnya, dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya.
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita mau beri kemuliaan buat Dia yang paling megah, buat Dia. Yang bisa kita balas buat Tuhan adalah hati kita. Hati kita yang penuh dengan syukur, hati kita yang betul-betul mau menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita mau buka hati kita. Kita mau Tuhan untuk memberikan perkataannya bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita mau memberikan pujian. Dengan apa akan ku balas?
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan. Setelah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang hendak kami terima boleh tertanam di hati kami yang paling dalam. Hamba menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa-Mu. Kami sadar Tuhan masih banyak kekurangan, kelemahan. Namun kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan satu kepercayaan, sehingga firman Tuhan apa yang kami sampaikan bukan oleh karena kemampuan hamba-Mu, namun oleh karena kuasa Roh Kudus sendiri akan berbicara. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa kami. Mungkin sepanjang pagi sampai hari ini ada dosa yang belum kami akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu ada sukacita, bahkan ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak mungkin Bapak Ibu hadir datang di tempat ibadah pagi hari ini. Karena damai sejahtera itu sangat mahal harganya dan tidak ada yang jualan. Saudara ingat penyanyi terkenal Michael Jackson. Dia mau membayar berapapun harganya kalau dia bisa memiliki damai sejahtera. Sampai dipanggil Tuhan, dia belum memiliki damai sejahtera. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita memiliki sukacita damai sejahtera. Karena damai sejahtera
hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, itu hanya satu pengantar, dan kita akan bersama-sama sekarang melihat atau membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pepatah atau mungkin peribahasa yang mengatakan sudah jatuh ketiban tangga, sudah jatuh sakit ketiban tangga lebih sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Ada satu perbedaan kalau kita melihat dari sisi rohani. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan pasti mendapat hukuman, tetapi Allah sama sekali tidak menginginkan manusia binasa. Tuhan telah memberikan banyak jalan agar manusia mendapat keselamatan. Mungkin bisa melalui mimpi, mungkin bisa juga melalui penglihatan, mungkin juga bisa karena dia sembuh dari sakit, dia akhirnya menerima Yesus, akhirnya dia diselamatkan. Banyak Tuhan memberikan jalan untuk orang diselamatkan. Bahkan perbuatan Allah yang tidak ada bandingnya ketika Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia demi menyelamatkan manusia. Betapa luar biasanya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah tidak menginginkan manusia biasa, manusia binasa. Allah tidak menginginkan saudara dan saya binasa. Sehingga Allah Bapa menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi kenyataannya manusia tetap angkuh dan sombong dan tetap tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Dengan berbagai macam alasan manusia belum mau menerima Yesus. Apakah dengan menunda menerima keselamatan yang ditawarkan Allah, lalu semua dosanya bisa dihapus dengan sendirinya? Saya katakan no. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Tanpa menerima Yesus Kristus sebagai penebus, mustahil dosa dapat dihapus walaupun manusia sudah tidak melakukan perbuatan dosa lagi.
Jadi keselamatan tidak secara otomatis. Keselamatan tidak bisa numpang atau keselamatan tidak bisa nunut. Orang tua kita, orang Kristen sudah diselamatkan, anaknya belum diselamatkan. Apakah keselamatan bisa nunut kepada orang tua? Tidak bisa. Keselamatan adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Keselamatan adalah pribadi dengan Allah. Mungkin ada orang punya pengalaman ketika mereka menerima uang banyak. Mungkin mereka punya pengalaman ketika mereka naik pangkat. Mungkin mereka naik jabatan atau mungkin lulus dari ujian. Tapi keselamatan itu urusan pribadi dengan Allah. Ketika saya belum percaya kepada Yesus, dan setelah saya menerima Yesus, itu suatu pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan. Ketika saya membuka hati saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, saat itu juga saya diselamatkan oleh Tuhan dan ada satu perubahan. Jadi keselamatan tidak bisa nunut. Keselamatan adalah satu pengalaman pribadi dengan Allah. Bapak Ibu bisa melihat ketika Yesus terpampang di atas kayu salib bersama dua penyamun. Apa kata mereka? Yang satu mengatakan, apabila engkau Mesias, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu. Yang satu mengatakan, engkau tidak takut dengan Allah. Dia mendapat hukuman yang sama, namun orang ini tidak berbuat salah. Ingatlah aku ya Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi keselamatan itu tidak bisa numpang atau keselamatan adalah pribadi dengan Allah. Pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi penjahat itu membuka hati, menerima Yesus. Dia katakan, ingatlah aku ya Yesus apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi penyamun ini menerima keselamatan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tanpa menerima Yesus, manusia binasa. Menerima Yesus, diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengalaman ketika saya bertemu dengan seorang teman. Dia sudah mungkin jadi orang Kristen yang sudah cukup lama. Dia menjadi orang Kristen yang sudah cukup lama. Dia orang dari luar Jawa. Saya mengatakan demikian. Namanya Jimmy. Maaf sama dengan Pak Jimmy yang depan ini. Namanya Jimmy. Jimmy, kamu sudah jadi orang Kristen sudah cukup lama. Saya mau tanya, kalau ketika Tuhan nanti panggil saudara, kemana saudara? Saya terkejut juga, apa jawabnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu sangat prihatin. Ini juga mengingatkan pada kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sudah lama menjadi anggota gereja, sudah lama menjadi orang Kristen. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Jadi ketika ada orang bertanya, kemana kamu kan dipanggil Tuhan? Pasti saya masuk surga.
Jadi apabila di antara Bapak Ibu mungkin sudah 1, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan lebih. Apabila Bapak Ibu belum pernah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak Ibu. Saya jadi orang Kristen sejak tahun 77. Saya menerima Yesus secara pribadi baru tahun 1985. Jadi baru berapa tahun itu? Mungkin sekitar baru 35 tahun. Jadi saya katakan sekali lagi, tanpa menerima Yesus Kristus sebagai penebus, mustahil setiap dosa manusia dapat dihapus. Walaupun sudah tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Di dalam Yohanes 3, pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi setiap orang yang percaya tidak dihukum, orang yang tidak percaya dia akan binasa kekal. Ketika saya pelayanan, ada orang bertanya kepada saya begini, Pak Warsito, misalkan ada orang belum pernah mendengar Injil, tapi mereka belum ada yang melayani. Saya juga bingung juga, wah ini ada orang belum pernah mendengar Injil, kalau mati bagaimana? Terus saya katakan demikian, saya kebetulan membawa Alkitab. Mari kita bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Saya ambilkan di dalam Yohanes 3:16. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang yang percaya mereka yang diselamatkan. Orang yang belum percaya tidak diselamatkan, walaupun mereka belum mendengar Injil. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, tidak diselamatkan. Ya mungkin ada orang mengatakan itu urusan Tuhan, tapi firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang tidak percaya, mereka binasa. Menurut pikiran yang normal, menurut pikiran yang sehat, sesungguhnya tawaran Allah akan keselamatan sama sekali tidak berat. Sebab Allah tidak pernah mengharuskan manusia membayar dengan uang atau melakukan sesuatu yang manusia tidak dapat melakukannya. Jadi Tuhan menawarkan keselamatan tidak berat. Betul apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya tetap binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil
tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bukankah hal ini terbukti? Bukankah hal ini kenyataan? Bahwa sekarang ini banyak orang lebih memilih ilah-ilah zaman. Ilah-ilah zaman seperti kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya daripada memilih Tuhan. Jadi sekarang banyak orang-orang yang memilih ilah-ilah zaman daripada mereka memilih Tuhan. Ya mungkin saja karena situasi kondisi pandemi, jadi mereka tidak memikirkan hal-hal rohani, tidak memikirkan Tuhan, yang pikirannya hanya dapat bantuan, dapat macam-macam. Jadi tidak memikirkan tentang Tuhan, padahal itu sangat penting, sangat perlu sekali. Pada saat ini, kurang beberapa hari atau beberapa bulan lagi, kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Manusia menerima Yesus diselamatkan, manusia menolak Yesus, mereka akan binasa kekal. Karena itu, ini adalah satu tanggung jawab, satu tugas kita semua. Kita harus mengambil momentum yang penting pada bulan Natal besok. Mari kita bersama-sama ajak saudara-saudara kita, mungkin mengingatkan saudara-saudara kita, mungkin yang mereka lama undur, yang mereka sakit, mari kita kunjungi, mari kita doakan, supaya mereka boleh kembali bangkit, boleh kembali diingatkan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita pada hari Natal besok. Karena itu mari kita persiapkan acara Natal besok, walaupun dengan sederhana, tapi mari kita sambut juru selamat kita. Juru selamat kita, penebus dosa kita. Mari kita gunakan momentum yang sangat sederhana ini, kita gunakan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mungkin ada saudara, teman yang mau ikut, mari kita ajak. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bagi kita. Mari kita bersama-sama merenungkan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, namun untuk menyelamatkan manusia, yaitu orang-orang yang belum percaya kepadanya, sehingga mereka boleh merasakan keselamatan, mereka boleh merasakan keselamatan yang dari Bapak Ibu. Keselamatan yang kita terima
bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mereka pun juga diselamatkan, sehingga mereka tidak masuk di dalam neraka kekal, tapi mereka masuk dalam surga kekal. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi motivasi kita, menjadi berkat bagi kita, dan kita akan menyambut Natal dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, samohon tim musik untuk datang ke mimbar. Kita akan nyanyikan satu pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, betapa besar kasih, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, betapa besar kasih-Mu Allah. Sama Pak Guru. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan. Saya undang Bapak Ibu akan bangkit berdiri bersama-sama, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami orang yang berdosa. Tidak ada satu alasan yang membuat Engkau harus mati bagi kami. Hanya satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, manusia yang berdosa ini, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengangkat derajat hidup kami dari orang yang berdosa menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang Engkau masukkan dalam bilangan pewaris-pewaris kerajaan Allah yang nantinya akan masuk dalam kekekalan bersama Engkau di surga yang mulia. Tuhan, di momen Natal ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak hanya menikmati keselamatan itu bagi diri kami sendiri. Kiranya kami boleh berbagi kepada keluarga kami yang belum percaya, kepada teman-teman kami yang belum percaya, bahkan kepada dunia yang gelap yang membutuhkan terang sinar kasih-Mu. Pakailah kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Biarkan hidup kami, persembahan kami, doa-doa kami boleh menjangkau mereka yang terhilang, sehingga di Natal ini banyak orang mencari Engkau, mengejar keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Warsito yang sudah melayani kami. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran, lebih berkenan kepadamu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, berkati ibu dan putra-putranya juga menantu semua. Pakai keluarga hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, baik di tengah-tengah kami maupun di tempat lain hamba-Mu dipercayakan melayani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati firman Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan ini belum masuk masa Advent ya, tapi kita sudah diingatkan firman Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Bahkan kita boleh berbagi sukacita Natal, keselamatan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan ya. Atau saudara-saudara kita yang sementara ini terhilang karena pandemi. Saudara, memang ini fenomena yang menarik. Karena itu bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Tadi pagi saya mendapatkan kiriman khotbah dari teman gitu ya. Saya seringkali merenung terhadap jemaat kita sendiri gitu ya. Masih banyak mereka yang belum mau ke gereja. Tapi rupanya ya, ini teman saya ini dosen di salah satu STT di Malang. Banyak gereja menghadapi itu. Oh ya, mungkin ini termasuk yang menjadi sasaran khotbah Pak Warsito. Mari kita ajak mereka. Mungkin hari-hari ini masih belum berani ke gereja. Masa Natal tidak berani gitu ya, untuk merayakan Sang Juru Selamat. Nah, tentu saja kita tetap protokol kesehatan ya. Saya masih berdoa, masih melang-meleng berpikir ini kira-kira nyatanya seperti apa gitu ya. Kalau sekali berarti harus pasang teratak di luar dengan biaya yang pasti akan bertambah. Kalau 2 kali bagaimana, 3 kali bagaimana, ini jadi pikiran-pikiran yang sedang kita doakan ya. Tetapi yang pasti orang percaya harus merayakan Natal. Amin.
Loh, kok tidak ada yang jawab? Harus merayakan Natal. Amin. Amin. Bentuknya apa? Nanti kita pikirkan gitu ya. Sambil menunggu amanat dari persekutuan gereja-gereja Indonesia yang mengkomendani gereja-gereja di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, saya sampaikan berita yang tidak enak dulu ya, pengumumannya. Tadi pagi sudah mendapatkan berita duka saudara ya, bukan warga kita. Tapi orang Genuk Indah pasti tahu, termasuk saya yang sudah lama sekali berubah juga beberapa kali ke beliau. Hari ini ya Bu, Dr. Lisa dipanggil Tuhan ya. Orang Genuk Indah pasti tahu Dr. Lisa ya. Pasti kita juga mungkin ada yang sudah ditolong waktu melahirkan ya, atau yang sakit ya. Beliau juga beberapa kali saya minta tolong kalau ada jemaat yang meninggal untuk memeriksa sudah benar, sudah dipanggil Tuhan belum gitu ya. Nah, mari yang punya waktu pasti sempat. Saya nggak tahu disemayamkan di mana, tetapi sebagai sesama orang percaya dan beliau tentu sudah baik dengan kita semuanya. Mari kita hadir memberikan penghormatan terakhir gitu ya. Tunggu pengumuman selanjutnya bukan dari saya ya. Saya nggak tahu, beliau kalau tidak salah jemaat di JKI Injil Kerajaan ya. Nah, kita doakan keluarganya supaya dikuatkan dan juga terutama supaya itu klinik kinasihnya itu tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan kita selama sepekan bisa dilihat di Warta Jemaat. Ya. Hanya hari Selasa yang kosong. Besok Senin ada persekutuan pria Kristen yang akan diisi dengan ibadah ucapan syukur karena kaum pria sudah menyelesaikan kegiatan peninggian jalan di sebelah gereja atau Kapas Tengah 6. Kepada kaum pria di gereja ini, saya sekali lagi mengingatkan, mari kita hadir. Bapak Ibu yang tidak kerja bakti pun tidak apa-apa, mari hadir. Ya, kita memperkokoh pria-pria Kristen di gereja kita. Ya, melalui momen ini kami undang bapak-bapak, kaum pria, pemuda-pemuda, mahasiswa, silahkan datang ya. Kalian kan calon bapak juga, generasi penerus gereja kita. Mari kita hadir dalam ibadah ucapan syukur hari Senin yang dikomandani oleh Persekutuan Pria Kristen. Kemudian hari Rabu ada ibadah PWK Lydia, hari Kamis pagi jam 10 ada ibadah lansia. Tolong Bapak Ibu lansia, ingatkan teman-teman yang sudah lansia untuk bisa bergabung dalam ibadah lansia. Besok Kamis jam 10 pagi, kemudian malamnya ada doa pengerja atau transformasi doa. Kemudian pada hari Jumat ada KPK di gereja yang menjadi pendukung utama adalah KPK Saron Kapas ya. Mari anggota KPK Saron Kapas hadir di gereja untuk bersama-sama beribadah. Yang lainnya KPK Berea Yerusalem Saron Padi bisa mengikuti secara online di rumah. Hari Sabtu ada doa puasa jam 8:30 pagi dan sorenya ada ibadah pemuda remaja. Kemudian pada hari Minggu ada kebaktian anak-anak jam 8:30. Tolong Bapak Ibu sediakan HP-nya setengah jam untuk anak-anakmu mengikuti kebaktian sekolah minggu lewat Google Meet maupun atau WhatsApp mungkin ya. Nanti akan guru-guru hubungi supaya anak-anak kita tetap mendapatkan siraman rohani. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Musiah 10 November. Selamat ulang tahun untuk Bapak Nathanael Andi Gunawan. Dan selamat ulang tahun juga untuk
Bapak John Tito. Bapak John Tito ada di tengah kita enggak? Enggak, belum datang, nanti mungkin ya. Kita doakan ketiga saudara-saudara kita ini, karena saya tidak berani tumpang tangan, jadi nanti didoakan sambil kita berdoa syafaat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dukunglah dalam doa persiapan Natal di gereja kita. Doakan acara-acara yang dipersiapkan, juga doakan kebutuhan dana untuk Natal, sehingga kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan memberikan persembahan melalui amplop Natal yang dibagikan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Di penghujung ibadah kami ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap persembahan-persembahan kami yang akan diberikan ketika kami meninggalkan rumah-Mu ini. Tuhan memberkati persembahan kami, baik persepuluhan kami, persembahan kami untuk mendukung pengadaan mobil gereja maupun persembahan Natal kami. Engkau kuduskan seberapapun yang kami beri. Kami rindu mendukung pekerjaan-Mu melalui persembahan kami, karena semuanya akan dikelola oleh bendahara gereja bagi kelangsungan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Musia, berkati Ibu Musia di usia lanjutnya. Tuhan terus limpahkan kesehatan, kebahagiaan bersama dengan anak-anak, cucu-cucu dan menantu-menantu mereka. Tuhan tolong Ibu Musia terus tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati seluruh keluarga besarnya. Segala berkat yang terbaik turun atas hamba-Mu Ibu Musia. Kami juga berdoa untuk Bapak Nathanael Andi Gunawan, memberkati dalam keluarganya, memberkati pekerjaannya. Biarkan keluarga ini terus menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang bagi masa depannya. Kau memberkati, hadirkan anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka, supaya kebahagiaan, sukacita makin melimpah di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga untuk keluarga Bapak John Tito. Tuhan akan memberkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya, hidup mereka sekeluarga boleh menggenapi rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Engkau rancang. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau menghadirkan juga anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga keluarga-keluarga muda ini boleh mengalami sukacita dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan gereja-Mu sepekan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati, supaya siraman rohani bagi sidang jemaat-Mu terus terpelihara dengan baik di masa pandemi yang penuh dengan tantangan dan kesukaran ini. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu yang terus menyegarkan dahaga hidup kami. Kami perlu terus air kehidupan yang akan menghidupkan kami, untuk kami tetap bersemangat menjalani hidup di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga demi keluarga selama sepekan ini, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang akan bekerja di dalam kota maupun keluar kota, Tuhan akan menolong, mengawali mereka bekerja dengan berkat Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarga kami dari segala virus-virus penyakit, supaya keluarga kami selalu sehat dalam perlindungan dan penyertaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang terus mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online, baik mereka sebagai mahasiswa maupun anak-anak kami yang bersekolah di TK, SD, SMP, SMU. Tuhan, Kau tolong anak-anak kami, pelihara mereka dengan kasih setia Tuhan di tengah-tengah
proses pembelajaran yang tidak mudah. Anak-anak kami tetap dalam pemeliharaan-Mu, terlebih kerohanian mereka terjaga untuk menyeimbangkan antara pembelajaran mereka di sekolah dengan kebutuhan rohani mereka. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau melawat mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang ragu dengan masa depannya Tuhan pegang tangan mereka untuk menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Demikian juga yang sakit, Tuhan yang akan menolong mereka, melawat, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sisipkan doa untuk keluarga besar almarhumah Dr. Lisa yang Tuhan panggil pulang kembali kepadamu. Berkati suami, berkati anak-anak mereka, keluarga ini dalam pemeliharaan-Mu, bahkan jejak-jejak pelayanan yang sudah hamba-Mu ini taburkan akan terus bertumbuh, diteladani banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau memberkati semua rangkaian upacara yang dipersiapkan bagi Dr. Lisa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.